Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu indikator dan juga tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, untuk indikator pencapaian itu ada 3. Yang pertama yaitu menjelaskan siapakah malaikat itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan nama dan juga tugas dari malaikat. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bentuk perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, tujuannya supaya siswa itu tahu atau dapat menjelaskan apa sih atau siapa sih malaikat itu. Kemudian yang kedua tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan nama dan juga tugas dari malaikat. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bentuk perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nah, sebelum itu, tahukah kalian bahwa pada zaman dahulu, malaikat itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah hendak menciptakan manusia. Nah, malaikat itu bertanya, apakah engkau akan benar-benar menciptakan makhluk yang kerjaannya itu merusak dan juga menumpahkan darah? Sementara senantiasa kami selalu bertasbih dan memujimu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, hal tersebut ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, jelas ya bahwa dalam percakapan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan malaikat terlebih dahulu sebelum menciptakannya manusia. Nah, malaikat juga merupakan makhluk yang benar-benar ada, bukan makhluk khayalan seperti itu. Para malaikat juga berbeda dengan kita. Malaikat itu termasuk ke dalam makhluk gaib atau makhluk yang tak kasat mata, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nur ilahi atau dari cahaya Allah. Nah, para malaikat juga merupakan makhluk yang taat kepada Allah, yang selalu senantiasa bertasbih, selalu senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi apa yang menjadi dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu siapakah malaikat itu? Malaikat itu sama halnya dengan kita manusia. Malaikat itu merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam keadaan. Nah, meskipun kita tidak pernah bertemu dengan malaikat, tidak pernah bertatap muka dengan malaikat, tetapi kita wajib untuk mengimaninya, untuk mempercayai bahwa malaikat itu ada. Nah, seperti dalam PPT yang Ibu tampilkan ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayah Shadaqallahu azim, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula mempunyai rasa letih atau tidak pernah merasa letih. Quran surat Al-Anbiya ayat 19.
iman kepada malaikat merupakan termasuk rukun iman yang kedua. Nah, malaikat itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ilahi atau dari cahaya Allah. Malaikat itu juga diciptakan oleh Allah sebagai utusan-utusan Allah untuk mengurusi berbagai macam urusan yang ada di muka bumi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain. Nah, malaikat itu mempunyai sifat-sifat atau perilaku nih yang patut kita contoh gitu ya. Yang pertama yaitu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Nah, kalian bisa lihat ya di PPT yang Ibu tampilkan. Nah, apa sih maksudnya gitu? Jadi malaikat itu nggak pernah menjalankan atau melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah gitu. Berbeda halnya dengan manusia. Terkadang manusia nih ya, contoh misal kita itu dilarang untuk minum minuman keras, kan itu sesuatu hal yang dilarang gitu. Tetapi karena sifatnya manusia itu berbeda dengan malaikat, makanya manusia itu tetap menjalankan gitu apa yang dilarang oleh Allah gitu. Sedangkan malaikat itu tidak gitu, sama sekali tidak akan menyentuh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya itu ketika zaman dulu kadang-kadang malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad gitu ya, menyamar sebagai seorang sahabat yang bernama dia Al-Kalbi, atau terkadang juga seperti seorang sahabat dari Arab Baduy seperti itu. Jadi terkadang Allah itu memerintahkan kepada malaikat itu untuk merubah wujudnya gitu. Jangankan kepada manusia gitu, kepada nabi saja malaikat itu bisa merubah wujudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat tidak makan dan tidak minum. Nah, berbeda dengan kita manusia gitu ya, apalagi perempuan gitu ya. Perempuan biasanya nih kalau misalkan ada sesuatu hal yang viral, sesuatu hal yang baru gitu ya, makanan-makanan baru pasti akan dicari gitu. Nah, malaikat itu enggak gitu. Malaikat itu ya udah gitu, enggak makan, enggak minum gitu. Tapi tidak mengurangi rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak ada kayak lemes nih badannya gitu karena nggak makan, karena nggak minum gitu kan. Nah, nggak ada, malaikat itu nggak ada kayak gitu. Itu berbeda dengan manusia gitu. Manusia ya kadang kalau misalkan bukan puasa gitu ya, pasti akan tetap terus makan dan minum gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, itu juga sesuatu hal yang berbeda gitu dengan manusia. Manusia itu dapat dibedakan menjadi laki-laki dan juga perempuan gitu. Tetapi malaikat itu tidak bisa dibedakan gitu. Apakah malaikat Jibril itu laki-laki atau perempuan seperti itu, karena ya malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat tidak pernah letih dan tidak juga berhenti untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, hal ini harus dicontoh gitu oleh kita sebagai manusia, sebagai salah satu makhluk yang diberikan akal oleh Allah gitu ya. Nah, kita harus bisa mencontoh gitu bahwa malaikat pun tidak pernah yang namanya lelah, tidak pula pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah gitu. Berbeda dengan manusia. Terkadang manusia itu misalkan kita itu pulang sekolah atau pulang kerja gitu ya, pulangnya itu sore asar biasanya gitu kan. Jam-jam pulang kerja, jam-jam pulang sekolah itu biasanya jam 3 sampai jam 4 lah gitu ya, atau sampai jam 5 gitu. Nah, tetapi karena rasa lelah nih, karena sudah melakukan aktivitas selama satu hari gitu atau selama seharian gitu, terkadang ketika sampai rumah kita itu merasa kayak sholatnya nanti lagi deh gitu, atau misalkan bentar lagi deh, 5 menit lagi atau 10 menit lagi gitu, yang akhirnya kita tuh malah menunda-nunda sholat gitu, yang akhirnya ya akhir gitu, kita sholat di waktu akhir gitu, seperti itu. Nah, berbeda dengan malaikat gitu. Malaikat itu nggak pernah ada kayak kata
mau berhenti dulu deh ibadahnya, atau aduh capek nih pengen istirahat dulu gitu kan. Nah malaikat itu nggak seperti itu gitu. Nah itu hal yang harus kita jadikan motivasi gitu, supaya kita terus beribadah kepada Allah seperti itu, mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, malaikat-malaikat pun akan berdoa untuk kita seperti itu, malaikat pun akan suka kepada kita seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Nah, maka dari itu seperti yang sebelumnya ya, kita itu jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, karena apa? Karena ketika misal nih, kan sekarang banyak ya majelis-majelis zikir gitu. Nah, ketika kita masuk ke dalam majelis zikir itu, kenapa orang-orang di majelis zikir itu selalu senantiasa beribadah kepada Allah, selalu senantiasa terlihat damai hidupnya? Karena apa? Karena ya mereka itu dikelilingi oleh malaikat gitu. Mereka selalu didoakan oleh para malaikat gitu. Mereka dilindungi gitu oleh para malaikat gitu ya. Mereka dilindungi oleh Allah melalui malaikat tersebut seperti itu. Nah, maka dari itu menjadi motivasi juga untuk kita gitu, untuk selalu berada di lingkungan orang-orang baik gitu, di lingkungan orang-orang yang selalu senantiasa beribadah kepada Allah seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ada malaikat berdoa bagi hamba yang menunggu sholat berjamaah. Nah, khususnya untuk laki-laki ini ya. Nah, laki-laki kan ya wajib lah gitu ya, wajib untuk sholat berjamaah di masjid seperti itu. Nah, misalkan kalian itu menunggu sholat zuhur gitu, tetapi belum masuk waktu sholat zuhur, misalkan masih setengah 12 lah gitu, atau jam 12 kurang seperempat gitu misalkan. Nah, tetapi kalian udah ada di lokasi gitu ya, udah ada di dalam masjid gitu, kalian sudah dalam kondisi berwudu gitu, pokoknya kalian sudah mensucikan diri lah gitu ya, dari hadas kecil dan juga hadas besar seperti itu. Nah, kalian menunggu sholat atau berjamaah itu gitu. Kemudian ketika masuk sholat zuhur gitu, kalian azan gitu, kemudian kalian sholat berjamaah. Nah, para malaikat itu akan mendoakan kalian gitu ketika kalian berada di masjid sebelum waktunya sholat berjamaah. Nah, malaikat itu akan berdoa gitu kepada Allah. Misalkan berdoanya itu, ya Allah lindungilah misalkan siswa A misalkan, lindungilah siswa A ini gitu dari mara bahaya seperti itu. Nah, dari sifat-sifat atau dari perilaku malaikat itu ada hal-hal yang patut kita contoh gitu, hal-hal yang bisa menjadikan motivasi untuk kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui nih sifat-sifat dan juga perilaku dari malaikat, kita juga harus mengetahui perbedaan dari malaikat, jin, dan juga manusia. Nah, kalian bisa lihat ya di PPT yang Ibu tampilkan. Di sana jelas bahwa yang pertama, malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur ilahi atau dari cahaya Allah. Kemudian jin itu diciptakan oleh Allah dari api. Kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah seperti itu. Nah, itu perbedaan yang sangat jelas seperti itu ya. Kemudian yang kedua, malaikat dan jin itu sama-sama makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita sebagai manusia gitu ya. Nah, kemudian berbeda dengan manusia itu makhluk yang terlihat oleh mata atau makhluk yang tak kasat mata seperti itu, atau makhluk yang kasat mata gitu ya, makhluk yang bisa dilihat oleh sesama manusia lah gitu ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, malaikat itu selalu patuh dan taat kepada perintah Allah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya di sifat-sifat dan juga perilaku dari malaikat gitu, bahwasannya malaikat itu selalu patuh dan juga taat kepada Allah, tidak pernah berhenti beribadah, tidak pernah malas gitu ya untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah seperti itu. Berbeda dengan jin dan juga manusia. Nah, di sini jin dan manusia itu memiliki kesamaan lah gitu ya. Jin dan manusia itu ada yang patuh, ada juga yang durhaka kepada Allah gitu ya. Nah, misalkan jin itu kan ada yang tetap patuh gitu kepada Allah gitu ya. Kemudian ada juga yang durhaka kepada Allah. Nah, manusia juga sama, ada yang patuh, ada yang
durhaka kepada Allah, ada yang selalu menjalankan ibadah, selalu taat kepada Allah gitu ya, selalu berada di lingkungan majelis zikir seperti itu. Ada juga yang durhaka kepada Allah seperti itu, ada yang ya misalkan ada yang berbuat zina, itu kan hal yang dilarang oleh Allah gitu ya. Ada yang minum minuman keras gitu seperti itu. Nah, jadi di sini malaikat, jin, manusia itu memiliki perbedaan, di mana malaikat itu selalu patuh dan taat kepada Allah, sedangkan jin dan manusia itu ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum gitu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi berbeda dengan jin dan juga manusia. Jin dan manusia itu pasti makan dan juga minum gitu ya. Apalagi manusia, kalau misalkan kita tidak makan atau tidak minum gitu, kita akan mengalami dehidrasi atau bisa menyebabkan meninggal dunia gitu, seperti itu. Walaupun ya ada juga manusia yang serakah lah gitu ya, serakah dalam makan dan juga minum gitu. Nah, itu hal yang tidak baik gitu, hal yang tidak patut dicontoh gitu. Makanlah sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan kita gitu, jangan berlebihan gitu, karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, malaikat itu pikirannya itu jernih dan juga lurus gitu. Kenapa disebut jernih dan lurus? Karena itu tadi, malaikat itu makhluk yang selalu taat kepada Allah. Tidak pernah ada malaikat yang durhaka kepada Allah. Tidak ada malaikat yang ada ceritanya misalkan malaikat itu menjalankan larangan yang Allah berikan gitu. Nah, itu nggak ada gitu ya. Ya udah gitu, pikirannya itu hanya beribadah, hanya berzikir kepada Allah gitu ya, menjalankan perintah Allah gitu, seperti itu. Berbeda dengan jin dan juga manusia, di mana pikirannya itu pasti berubah-ubah gitu. Terkadang pikiran kita itu taat kepada Allah, terkadang kita durhaka kepada Allah gitu ya. Terkadang kita misalkan pikiran kita tuh, misalkan contoh, aku tuh belum sholat gitu, tapi nanti lagi deh gitu ya, soalnya masih capek, misalkan baru pulang sekolah atau baru pulang kerja misalkan. Nah, itulah manusia itu pikirannya pasti berubah-ubah gitu, terkadang taat kepada Allah, kadang tidak gitu, kadang durhaka lah seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, malaikat itu tidak mempunyai nafsu apapun itu, malaikat itu tidak punya. Mau nafsu buat makan dan minum gitu ya, atau nafsu terhadap lawan jenis gitu ya. Karena apa? Karena ya malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin gitu, karena pikirannya itu lurus, pikirannya jernih gitu, hanya beribadah kepada Allah, hanya taat kepada Allah, seperti itu. Berbeda dengan jin dan juga manusia, di mana jin dan manusia itu mempunyai nafsu gitu ya, baik nafsu makan dan minum atau nafsu terhadap lawan jenis gitu ya, memiliki rasa cinta gitu. Bukan berarti malaikat itu tidak memiliki rasa cinta atau sejenisnya lah gitu ya, tetapi ya memang tidak mempunyai nafsu hal-hal seperti itu gitu, seperti itu untuk malaikat gitu. Nah, itu merupakan perbedaan dari malaikat, jin, dan juga manusia. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu nama dan juga tugas malaikat gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara pasti atau secara rinci berapa sih jumlah dari malaikat Allah Subhanahu wa taala itu gitu. Nah, namun ada sebuah penjelasan melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwasannya pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, nah beliau itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, jadi jelas gitu bahwa dalam penjelasan hadis tersebut dijelaskan bahwa malaikat itu banyak gitu ya, tidak hanya 10 gitu. Namun pada pembahasan kita hari ini, kita hanya akan membahas 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, untuk yang pertama ada malaikat Jibril.
Nah, tugas dari malaikat Jibril itu yaitu menyampaikan wahyu kepada nabi dan juga rasul. Nah, nama lain dari malaikat Jibril itu yaitu ada Ruh Al-Quds, kemudian ada Ruh Al-Amin, dan juga ada Namus gitu. Nah, lalu kan pada saat ini atau zaman ini gitu ya, nabi dan rasul itu sudah tidak ada gitu, sudah wafat gitu ya. Nah, lalu apakah tugas dari malaikat Jibril itu berhenti? Nah, tentu saja tidak gitu. Lalu apa tugas dari malaikat Jibril sekarang? Nah, salah satu tugas dari malaikat Jibril yaitu yang pertama yaitu ada ketika di bulan suci Ramadan, malaikat Jibril itu dan juga para pasukannya dengan para malaikat lainnya itu turun ke muka bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk memberikan rezeki atau memberikan berdoalah kepada Allah gitu, untuk mendoakan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini gitu, seperti itu. Nah, itu salah satu tugas dari malaikat Jibril saat ini gitu ya, ketika nabi dan juga rasul sudah tidak ada di muka bumi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada malaikat Mikail. Nah, tugas dari malaikat Mikail yaitu tugasnya menyampaikan atau mengatur kesejahteraan makhluk yang ada di muka bumi ini, seperti misalkan mengatur awan, kemudian menurunkan hujan, kemudian melepaskan angin, dan juga membagikan rezeki-rezeki kepada makhluk hidup, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil itu bertugas untuk meniupkan trompet atau meniupkan sangkakala saat dimulainya hari kiamat nanti hingga saat hari kebangkitan atau ketika di padang mahsyar tiba, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ini bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini gitu ya. Bukan hanya manusia, tetapi juga seperti jin, kemudian iblis, setan, dan juga malaikat gitu, apabila waktu kematian atau waktu mereka untuk meninggal itu telah tiba, seperti itu, atau waktu yang telah ditentukan oleh Allah, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar itu bertugasnya untuk menanyai orang yang sudah meninggal atau bertanya di alam kubur, seperti itu. Nah, jadi malaikat Munkar itu akan bertanya kepada kita atau ya kepada kita gitu ya, manusia gitu, ketika nanti kita sudah meninggal gitu. Misalkan menrobuka, siapa Tuhanmu? Itu misalkan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada malaikat Nakir. Nah, malaikat Nakir ini juga sama, tugasnya sama dengan malaikat Munkar, yaitu bertanya di alam kubur. Jadi untuk malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir itu sama, tugasnya yaitu bertanya di alam kubur, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib ini bertugas untuk mencatat semua pekerjaan baik yang dilaksanakan oleh manusia gitu ya, dari mulai akil balik sampai akhir hayat gitu. Jadi segala macam bentuk perbuatan baik kita di dunia ini gitu ya, dari mulai kita akil balik sampai kita meninggal dunia, itu akan dicatat gitu oleh malaikat Raqib, dan itu akan menjadi sebuah pertimbangan ketika nanti di alam kubur, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada malaikat Atid. Nah, malaikat Atid itu tugasnya itu mencatat perbuatan buruk. Jadi berkebalikan dengan malaikat Raqib gitu ya. Kalau malaikat Raqib itu mencatat perbuatan baik, kalau malaikat Atid itu mencatat perbuatan buruk, seperti itu. Nah, sama malaikat Atid itu akan mencatat perbuatan buruk kita dari mulai kita akil balik sampai kita meninggal dunia, sampai akhir hayat, seperti itu. Nah, jadi segala macam bentuk perbuatan buruk kita itu akan ditulis gitu oleh malaikat Atid, dan kemudian catatan yang ditulis oleh malaikat Raqib dan Atid, catatan baik dan juga buruk itu akan ditulis gitu. Jadi itu akan menjadikan penimbang kita nanti di alam kubur, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik itu malaikat atau malaikat yang disebut dengan malaikat Zabaniyah, yang bertugas untuk menjaga dan juga mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Jadi makhluk hidup atau makhluk hidup gitu ya yang masuk neraka itu pintu nerakanya itu akan dijaga oleh malaikat Malik, dan juga malaikat Malik yang akan mengatur siksa dari azab yang
diterima oleh para penghuni neraka, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini berkebalikan dengan malaikat Malik gitu ya. Kalau malaikat Malik itu menjaga pintu neraka, kalau malaikat Ridwan itu menjaga pintu surga gitu. Dan juga malaikat Ridwan ini juga sama, mengatur kesejahteraan para penghuni surga gitu. Kalau misalkan malaikat Malik ini mengatur siksaan, mengatur azab bagi penghuni neraka, nah kalau malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga dan juga mengatur kesejahteraan gitu para penghuni surga. Nah, itu ya, itu merupakan nama dan juga tugas dari para malaikat. Nah, dengan kita memperhatikan tugas dari para malaikat gitu ya, ada beberapa hal yang bisa kita petik atau ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil gitu dari beriman kepada malaikat. Antara lain, yang pertama, memberikan motivasi kepada kita untuk selalu taat dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatannya para malaikat gitu. Jadi, kita bisa lihat nih gitu kan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya gitu ya, seperti sifat perilaku manusia, kemudian tugas dari para malaikat gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan motivasi untuk kita gitu, untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu taat kepada Allah gitu ya, seperti taatnya para malaikat kepada Allah gitu. Kemudian dengan kita mengetahui tugas dari malaikat gitu ya, kita harus selalu karena kita sudah tahu gitu ya, jadi kita harus selalu berbuat baik gitu. Karena apa? Yang pertama, supaya malaikat raqib itu mencatat perbuatan baik kita gitu ya. Jadi catatan yang ditulis oleh malaikat atid, catatan buruk kita gitu ya, lebih sedikit dibandingkan catatan yang ditulis oleh malaikat raqib. Kemudian juga kita tidak akan menerima aturan siksaan dari malaikat Malik seperti itu, tetapi kita akan menerima kesejahteraan yang diatur oleh malaikat Ridwan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada malaikat itu mengawasi perkataan dan perbuatan kita gitu ya, seperti yang kita sudah tahu nih tugas dari malaikat gitu ya, seperti malaikat raqib dan atid yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita gitu, sehingga perkataan dan juga perbuatan kita itu akan dicatat gitu, supaya itu menjadi pertimbangan nanti di alam kubur gitu. Apakah kita akan bertemu dengan malaikat Malik atau kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan juga memberikan rezeki kepada kita melalui malaikat Mikail seperti itu. Jadi misalkan nih untuk laki-laki gitu ya, laki-laki itu kan akan menjadi seorang kepala rumah tangga, akan menjadi seorang ayah gitu yang memiliki tanggung jawab gitu kepada keluarganya gitu. Jadi dengan laki-laki itu harus bisa mencari ilmu iya, mencari nafkah yang halal iya gitu. Gimana caranya gitu ya? Dengan kita mencari ilmu gitu ya, kita akan tahu nih makanan apa atau nafkah yang halal itu seperti apa gitu yang bisa kita berikan kepada keluarga kita gitu. Karena kalau misalkan kita memberikan nafkah yang haram gitu ya, itu kan akan berdampak juga untuk keluarga kita gitu. Itu tidak akan bermanfaat, itu tidak akan berfaedah gitu ya untuk keluarga kita gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita memberikan nafkah yang halal kepada keluarga kita, maka ya keluarga kita pun akan mendapatkan keberkahan seperti itu. Nah, itu untuk beberapa hikmah, beberapa hal yang bisa kita petik dari beriman kepada para malaikat. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perilaku beriman kepada para malaikat. Nah, apa aja sih gitu ya bentuk dari perilaku beriman kepada malaikat gitu ya. Yang pertama, objek beriman kepada malaikat Jibril. Nah, contoh perilaku kita untuk bisa beriman kepada malaikat Jibril yaitu yang pertama, selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, kemudian bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Misalkan seperti ini, di kelas ini nih ada yang selalu ranking 1, ranking 2, ranking 3 gitu, atau yang
lebih pintar dibanding teman-temannya yang lain. Nah, kita tuh harus selalu bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan kalau misalkan ada teman kita yang bertanya nih, misalkan, aduh, cara mengerjakan soal nomor 1 itu seperti apa ya? Nah, kita bisa kasih tahu gitu ya. Kita bukan kasih contekan, kita bukan kasih tahu jawabannya, tetapi kita kasih tahu caranya gitu ya. Supaya apa? Supaya teman kita pun tahu caranya gitu ya. Karena bisa jadi gitu, teman yang bertanya kepada kita itu emang dia tidak tahu gitu ya. Dia tidak paham gitu. Dia tidak mungkin dia sakit karena ya dia tidak masuk karena sakit misalkan seperti itu, sehingga dia tidak paham materi yang disampaikan oleh guru seperti itu. Nah, jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena ilmu yang sudah kita dapatkan, yaitu dengan cara berbagi ilmu kepada teman-teman kita seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, iman kepada malaikat Mikail. Nah, contoh perilakunya yaitu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kita sebagai seorang manusia gitu ya, baik laki-laki atau perempuan itu, khususnya untuk laki-laki yang nanti akan menjadi seorang imam, akan menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang ayah gitu ya, yang akan memberikan nafkah rezeki gitu ya kepada keluarganya gitu. Nah, gimana sih caranya kita supaya selalu secara maksimal gitu untuk memberikan nafkah yang baik dan juga halal gitu. Jangan sampai sesulit apapun kita dalam mencari rezeki, jangan sampai kita memberikan rezeki yang tidak halal gitu, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Israfil. Nah, contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan juga huru-hara yang terjadi di dunia ini gitu ya, maupun saat nanti terjadinya hari kiamat gitu. Nah, jadi contoh perilakunya yaitu ketika kita sholat gitu ya, ataupun ketika kita apapun itu, ketika kita berdoa kepada Allah gitu ya, kita selalu memohon kepada Allah untuk selalu diselamatkan ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana di dunia ini gitu, atau ketika hari kiamat gitu, kita berdoa kepada Allah untuk dilindungi, kita disatukan dengan orang-orang soleh seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Israel. Nah, contoh perilakunya yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut yang sangat menyakitkan seperti itu. Nah, misalkan kita kan tidak ada yang tahu ya gitu ya, meninggal itu kapan gitu, seperti itu. Jadi sebaik apapun gitu ya, sebagaimanapun kita gitu ya, kita harus bisa berusaha untuk mempersiapkan diri kita supaya ketika nanti kita meninggal, kita dalam keadaan yang husnul khotimah gitu. Dan juga kita dalam menjalani sakaratul maut, dalam melewati sakaratul maut itu lancar seperti itu. Nah, itu untuk contoh perilaku kita beriman kepada malaikat Israel. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, tugas dari malaikat Munkar dan Nakir itu kan sama ya. Jadi bentuk iman kepada malaikat Munkar dan Nakir pun sama, yaitu contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur, kemudian diringankan dari siksa kubur seperti itu. Jadi supaya nanti ketika kita sudah meninggal, kemudian ditanya nih oleh malaikat Munkar dan Nakir, kita itu bisa menjawab dengan baik gitu ya, menjawab dengan baik gitu. Jangan sampai hanya di dunia saja gitu ya kita mempersiapkan diri. Misalkan kita mau ujian gitu, kan sebelum ujian pasti kita menghafal gitu ya, kita belajar gitu, kemudian kita juga berdoa kepada Allah supaya ujian kita lancar, sehingga kita dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, begitupun ketika nanti kita meninggal gitu, kita harus bisa mempersiapkan diri gitu ya, kita mempersiapkan bekal dengan baik gitu ya, supaya ketika nanti di alam kubur kita dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diringankan dari siksa kubur seperti itu. Nah, itu contoh perilaku dari beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib itu kan tugasnya mencatat perbuatan baik gitu ya. Nah, jadi contoh perilakunya yaitu
kita harus selalu memiliki niat baik dalam segala baik perbuatan maupun ucapan seperti itu. Sehingga apa yang ditulis oleh malaikat raqib itu akan menjadi hal yang memberatkan kita di alam kubur gitu, sehingga catatan baik itu yang akan memberatkan kita gitu, bukan kita yang diberatkan oleh catatan buruk gitu ya. Sehingga kalau catatan kita baik ya insya Allah gitu ya, kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa masuk surganya Allah seperti itu. Jadi segala macam perbuatan, ucapan gitu ya, kita harus selalu baik gitu ya, kita harus selalu memiliki niat baik seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya, iman kepada malaikat atid. Nah malaikat atid itu kan berkebalikan dengan malaikat raqib gitu ya, dimana malaikat atid itu mencatat perbuatan buruk seperti itu. Nah contoh perilakunya itu apa? Nah contoh perilakunya, kita harus selalu menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Kita jangan sampai mendekati hal-hal yang negatif seperti itu. Sehingga catatan yang ditulis oleh malaikat atid itu sedikit gitu ya, lebih sedikit dibanding catatan yang ditulis oleh malaikat raqib seperti itu. Sehingga catatan buruk kita itu hanya sedikit, sehingga ketika nanti di alam kubur timbangan kita itu lebih berat ke perbuatan baik seperti itu. Nah itu untuk iman kepada malaikat atid seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya, iman kepada malaikat Ridwan. Nah malaikat Ridwan itu kan tugasnya menjaga pintu surga, kemudian juga mengatur kesejahteraan para penghuni surga seperti itu. Nah untuk contoh perilakunya itu seperti apa sih gitu. Nah untuk contoh perilakunya yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, kemudian menciptakan kedamaian dan juga ketentraman di dunia ini gitu. Nah jadi contoh perilakunya itu kita selalu berdoa nih kepada Allah, ya Allah semoga kita nanti ketika sudah wafat gitu, kita bisa masuk surga Allah gitu ya. Kemudian juga kita harus selalu senantiasa menciptakan sebuah kedamaian gitu ya, jangan sampai kita menciptakan sebuah keributan gitu di dunia ini gitu, yang menimbulkan perpecahan gitu ya, perpecahan antar makhluk hidup, antar manusia gitu kan. Itu nanti akan berdampak juga untuk kita gitu ya. Sehingga catatan yang ditulis oleh malaikat atid, catatan buruk kita itu bertambah gitu dibandingkan catatan baiknya seperti itu. Nah itu untuk contoh perilaku beriman kepada malaikat Ridwan. Nah yang terakhir yaitu iman kepada malaikat Malik. Nah malaikat Malik itu kan malaikat yang menjaga pintu neraka dan juga yang mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka seperti itu. Nah contoh perilakunya itu seperti apa? Contohnya itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah selain kita memohon, kita juga harus selalu berusaha gitu untuk supaya kita terhindar dari siksaan api neraka. Misalkan perbuatan-perbuatan kita itu jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti itu. Jangan sampai perbuatan kita yang tidak baik itu lebih banyak dibandingkan perbuatan baik kita. Sehingga kan percuma gitu kalau kita hanya memohon tanpa kita bertindak juga gitu kan, ya itu akan percuma gitu. Karena ya Allah juga akan menilai juga dari perilaku kita seperti itu. Nah itu ya untuk perilaku beriman kepada para malaikat seperti itu. Jadi apa yang kita bahas hari ini itu mengenai meneladani ketaatan malaikat Allah. Nah kesimpulan dari pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, iman kepada malaikat merupakan iman yang kedua, rukun iman yang kedua. Kemudian malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya ilahi atau dari nur ilahi, dari cahaya Allah gitu ya. Nah, untuk malaikat itu makhluk yang diutus oleh Allah untuk mengatur segala macam yang ada di muka bumi ini gitu. Nah, kemudian kita sudah mengetahui nih sifat-sifat malaikat, kemudian perilakunya, kemudian tugas-tugas dari malaikat, nama dari malaikat, kemudian kita sudah mengetahui perilaku beriman kepada malaikat itu seperti apa. Nah,
apa yang sudah kita ketahui itu bisa kita jadikan motivasi dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita itu jauh lebih baik lagi, supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk pembahasan kita hari ini. Nah, jangan sampai kita sudah tahu sifat, perilaku, kemudian nama dan tugas malaikat, kemudian bentuk perilaku beriman kepada malaikat, jangan sampai kita tidak melaksanakannya, jangan sampai kita malah ya udahlah gitu ya, udah tahu ini gitu, tapi tidak kita tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, dan kehidupan kita ya masih seperti ini aja gitu ya, tidak jauh lebih baik gitu, seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Dengan kita sudah mengetahui, kita harus bisa merubah diri kita supaya menjadi jauh lebih baik lagi. Nah, seperti itu untuk pembahasan kita hari ini. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.